Tuhan seringkali mau kita untuk mengerjakan apa yang Dia kehendaki menurut caranya. Waktu Yesus melarang orang itu supaya jangan, Dia malah melakukannya. Jadi, mari kita tarik perhatian. Kita boleh mengalami mujizat, itu belum tentu tanda perkenanan kan? Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 40-45. Demikian perkataan firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, dalam pembacaan kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana seorang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Pada zaman Perjanjian Baru, penyakit kusta digunakan untuk berbagai penyakit kulit, termasuk bisul dan juga kurap. Ada tertulis dalam Imamat pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-14. Pada saat itu kusta tidak dapat disembuhkan. Karena itu kusta sangat ditakuti. Dan karena penyakit ini sangat mudah menular, maka penderita kusta diharuskan untuk hidup di dalam isolasi atau dikucilkan. Penyakit kusta di Perjanjian Lama seringkali dihubungkan dengan hukuman Tuhan karena dosa. Karena itu masalah penyakit kusta ini menjadi masalah multidimensi, yaitu masalah medis, juga masalah rohani, sosial, dan juga ekonomi. Saudara, pada kisah ini kita dapat melihat orang ini memposisikan dirinya dengan benar. Dia berlutut dan memohon. Ini adalah suatu sikap yang desperate. Saya mau saudara memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang yang sakit kusta ini. Menarik sekali bahwa dia memulai permintaan dengan berkata, "Kalau engkau mau," itu kata dia pakai, "kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi rupanya dia sudah mendengarkan bahwa Yesus sanggup atau mampu menyembuhkan orang sakit. Tapi sekarang isunya buat dia bukan soal sanggup atau mampu. Mau nggak Yesus menyembuhkan dia? Tapi juga dia tidak minta untuk disembuhkan sebenarnya. Dia minta untuk ditahirkan. Ingat, penyakit kusta itu bukan cuman isu sakit atau dan penyakit. Menurut mereka itu merupakan isu kerohanian. It's a spiritual thing. Makanya dia berkata begini, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Itu kata ditulis dengan jelas, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Kata engkau dapat itu sebenarnya akar katanya dari kata dunamos. Dia menunjukkan kepada kuasa Tuhan yang sangat besar, yang sanggup untuk mentahirkan dia. Dia meminta sesuatu yang tidak sanggup dibuat oleh siapapun. Jadi dia minta pemulihan seutuhnya. To be whole, seluruhnya. Itu yang dia minta. Saudara, dia tahu persis akarnya. Dan Yesus kemudian tergerak oleh belas kasihan. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yesus mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Belas kasihan Tuhan Yesus ini membuat dia mengulurkan tangannya. Saudara tahu bahwa harus ada jarak lebih kurang 50 langkah dengan orang yang sakit kusta. Tapi dengan belas kasihan Tuhan Yesus ini mendorong Yesus untuk menepis hukum Taurat itu dan menyentuh dan menjamah orang ini. Seketika itu juga dia menjadi tahir. Menyentuh dan menjamahnya, wow, itu forbidden ya, itu prohibited, dilarang, nggak boleh. Tapi Yesus melakukannya karena digerakkan oleh belas kasihan yang luar biasa. Yesus mau mengatakan bahwa otoritasnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Tapi bukan cuma itu. Bukan berarti kalau otoritasnya lebih tinggi dari hukum Taurat, kemudian dia memperlakukan hukum Taurat seenaknya, tidak. Coba perhatikan ayat berikutnya. Segera dia langsung itu melarang dengan keras. Itu kata dipakai dengan jelas. Dia langsung memberi peringatan keras. Disuruh pergi dengan peringatan keras. Apa yang dibilang buat dia? Ingatlah, janganlah engkau ceritakan atau memberitakan tentang hal ini kepada siapapun juga. Tapi kemudian Yesus berkata gini, engkau tunjukkanlah dirimu kepada imam besar. Mengapa dia harus menunjukkan diri kepada imam yang seperti diperintahkan oleh Musa? Kenapa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Mengapa? Sebab memang ini menurut mereka adalah isu atau masalah spiritual. Jadi nggak disuruh pergi ke dokter untuk cek apa dia sembuh. Pergi kepada imam untuk lihat apakah secara spiritual dia sudah tahir. Dan ini luar biasa. Jadi Yesus masih berkata buat dia untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang memang juga tunduk pada hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk melanggarnya. Dia hanya menunjukkan bahwa otoritasnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Yang paling luar biasa adalah orang tersebut malah menceritakan seluruhnya. Ini menunjukkan seringkali kita menerima mujizat, tapi belum tentu kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dalam kehidupan kita, sehingga kita mentaati perkataannya. Kelihatannya orang ini berbuat baik dan menyaksikan perbuatannya, tapi itu kemudian kalau kita baca di ayat berikutnya, orang semakin banyak mencari Yesus. Yesus yang harusnya tadinya leluasa untuk pergi kemana-mana, sekarang dia harus menunggu saja. Karena orang datang kepadanya semakin banyak. Dia kemudian tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Kecuali duduk di situ untuk melayani mereka. Yang saya mau katakan kepada kita sekalian. Tuhan seringkali mau kita untuk mengerjakan apa yang dia kehendaki menurut caranya. Waktu Yesus melarang orang itu supaya jangan, dia malah melakukannya. Jadi, mari kita tarik perhatian. Kita boleh mengalami mujizat, itu belum tentu tanda perkenanan kan. Yang harus terjadi adalah kita harus menjadikan dia Tuhan. Kita harus mentaati setiap perkataannya. Ya, saudara, saya mau encourage saudara untuk menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita tahu bahwa bukan hanya karena kita terima mujizat Tuhan, tapi karena pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan yang telah mengubah kehidupan kita. Terima juga belas kasihan Tuhan menguasai kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.